Kita tunggu 1 menit lagi, nanti baru memulainya. Semua kelihatan ya apa yang Ibu share PPT-nya? Kelihatan, Bu. Oke. Satu menit lagi. Hari ini ngapain saja kalian? Pasca sama Naila dari pagi. Bermain HP. Bermain HP? HP, Bu. Main HP? Main HP ngapain aja main HP-nya? Bermain game. Main game? Jangan lama-lama ya main gamenya itu. Paling lama ya setengah jam, itu saja sudah lama sekali. Nah, sekarang kita mau belajar pembelajaran 3, subtema 2, temanya tema 1. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Semua kameranya dinyalakan, lalu sikap doa. Ibu akan memimpinnya secara Katolik, yang lain menyesuaikan. Sudah sikap doa, Naila? Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore ya Tuhan. Terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami pada sore hari ini. Hari ini kami mau memulai pembelajaran kami hari ini. Semoga kami bisa memahami semua materi yang diberikan dan bisa mengerjakan latihan soal juga yang diberikan. Mampukanlah kami dan jauhkanlah kami dari corona. Doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, hari ini kita mau belajar mengenai di sini ada gambar orang pakai apa ya? Untuk ibadah ya, di sini kelihatan. Ini dari Konghucu, lalu ini ada orang Katolik atau Kristen, lalu di sini ada biksu itu orang Buddha, agama Buddha, lalu ini ada agama Muslim, lalu di sini ada agama Hindu, dan di sini ada agama Kristen. Sorry, ini berarti Katolik, ini Kristen. Jadi hari ini itu kita mau belajar mengenai kerukunan agama yang ada di Indonesia. Di Indonesia kan ada 5 agama ya. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, 6, dan Konghucu. Ada 6. Ada 6 agama yang diakui. Nah, walaupun ada banyak agama di Indonesia, tapi Indonesia itu tetap ada kedamaian, tetap tidak ada pertengkaran yang mengenai agama. Kenapa bisa seperti itu? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang hal tersebut. Lalu hari ini juga kita mau belajar mengenai ini, gambar ini. Ada yang bisa kelihatan? Ini gambar mengenai apa? Bisa, Bu. Apa? Sini ada tulisan suku Gayo, suku Baduy, suku Ambon, suku Batak, suku Minang, suku Jawa, suku Madura, suku Asmat, suku Bugis, suku Melayu. Jadi hari ini kita mau belajar mengenai suku-suku yang ada di Indonesia. Selain itu, kita juga mau belajar mengenai pengamalan atau perlakuan kegiatan atau sikap kita yang berkaitan dengan sila-sila Pancasila. Nah, sekarang kita mau lanjut ke suku-suku yang ada di Indonesia. Indonesia kan luas ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, daerah yang luas itu, setiap daerah ditempati oleh banyak suku, oleh suku-suku tertentu. Nah, hari ini kita mau mempelajari beberapa suku yang ada di Indonesia. Kalau kalian buka LKS kalian, halaman 42, di situ juga terlihat atau ada tulisan mengenai suku-suku yang ada di Indonesia. Nah,
Bangsa Indonesia memiliki banyak suku. Suku merupakan golongan sosial yang ada di masyarakat yang digunakan sebagai pembeda golongan satu dengan golongan lainnya. Setiap suku bangsa mempunyai kebudayaan yang berbeda. Bahasa, baju, kegiatan daerahnya pun berbeda. Jadi misalnya orang Jawa itu pakaian adatnya seperti apa, lalu bahasanya bahasa Jawa, lalu tradisi-tradisinya itu berbeda dengan orang yang misalnya suku Bali itu berbeda. Jadi mereka punya baju masing-masing seperti itu. Nah, keanekaragaman suku ini tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi dari ujung timur sampai ujung baratnya Indonesia itu banyak sekali suku-sukunya. Di sini kelihatan ya gambar-gambarnya, walaupun tidak terlalu jelas, tapi cukup terlihat bahwa setiap daerah itu baju-bajunya itu berbeda, seperti itu. Bahasanya pun berbeda, tapi bahasa yang tetap digunakan bersama atau bahasa persatuannya adalah bahasa Indonesia. Nah, beberapa suku yang ada di Indonesia, kalau di buku LKS kalian buka buku LKS kalian, halaman 43. Sudah ketemu? Ketemu ya? Nah, kalau di buku LKS kalian itu ada suku Jawa, lalu ada suku Madura, ada suku Betawi, ada suku Banjar, ada suku Bali. Nah, yang Ibu akan sharekan ini beberapa suku yang tidak ada di buku. Seperti itu. Yang pertama ada suku Batak. Suku Batak adalah salah satu suku terbesar di Indonesia. Suku Batak berasal dari daerah Sumatera Utara. Kalian sudah tahu Kepulauan Sumatera? Pulau Sumatera sudah tahu atau belum ya? Pulau Sumatera. Kita cari. Pulau Sumatera kelihatan apa yang Ibu share di sini? Pulau Sumatera itu dari ujung sini Aceh, lalu ada Sumatera Utara, ada Riau, ada Sumatera Barat, ada Jambi, ada Bengkulu, ada Sumatera Selatan, ada Lampung, ada Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung itu satu pulau, bukan satu pulau tapi satu kesatuan seperti itu ya, di daerah-daerah yang sekitar-sekitarnya. Nah, kalau misalnya suku Batak itu berasal dari yang orange ini yang Ibu tunjuk pakai mouse ya, kelihatan? Kalau di sini ditulisnya Sumatera Utara memiliki 5 bahasa. Jadi suku Batak itu ada bermacam-macam. Jadi tidak hanya satu Batak tok. Ada juga Batak Angkola, lalu Karo, ada Mandaling, ada Pakpak atau Dairi, ada Simalungun dan Toba. Jadi kayak misalnya kalau di Jawa itu ada suku Jawa yang di Jawa Tengah, lalu yang di Jogja sama yang di Jawa Timur itu berbeda juga ya. Tapi sama-sama suku Jawa seperti itu. Lalu bahasa daerahnya pun berbeda dari setiap daerah karena ini kan tadi ada beda-beda Bataknya ya, ada Batak Anggola, Karo, Mandaling, Pakpak dan sebagainya seperti itu. Bahasa daerahnya berbeda, tradisinya pun berbeda-berbeda. Ada yang sama tapi ada juga yang berbeda seperti itu. Kalau pakaian adatnya sama sepertinya. Lalu yang kedua ada suku Toraja. Suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan. Nah, kalau kalian tidak tahu Sulawesi itu di mana, Ibu tunjukkan. Sulawesi itu ini ya. Pulau yang Ibu tunjuk pakai
Maus itu namanya Sulawesi. Ada Sulawesi Utara. Sulawesi Utara itu Manado, lalu ada Gorontalo, ada Sulawesi Tengah, ada Sulawesi Barat, ada Sulawesi Tenggara, dan ini Sulawesi Selatan. Jadi suku Toraja itu suku dari Sulawesi Selatan, dari bagian bawah ini. Kelihatan ya? Oke. Nah, suku Toraja Nah, sesuatu yang istimewa dari suku Toraja adalah upacara pemakamannya atau rambu solo. Nah, pemakamannya itu paling penting dan mahal. Jadi, coba ya Ibu tunjukkan. Kalau di sana yang unik adalah mereka kalau kita pemakaman kan bahasa Jawanya dipendem ya, dimasukkan ke tanah. Kalau misalnya di Toraja mereka ada suatu gunung, bukan gunung juga ya, pegunungan yang di dalamnya di lubang-lubang seperti ini. Nah, ini untuk menyimpan mayat. Jenazahnya itu ditaruh di sini. Seperti ini ya, kelihatan atau tidak kalian? Mereka mengangkat peti jenazahnya supaya ditaruh ke dindingnya ini, bukan dinding juga ya, pegunungan. Kelihatan Gunungnya seperti itu, ditaruh di situ. Lalu nanti ada hiasan-hiasan seperti ini. Hiasan seperti boneka yang menyerupai sosok yang meninggal. Jadi misalnya ya Bu Widi mati, lalu Bu Widi itu dari suku Toraja, besok waktu Bu Widi mati itu Bu Widi dibikin bonekanya dari kayu persis seperti Bu Widi, lalu ditaruh di depannya petinya Bu Widi seperti yang di gambar ini. Nah, biasanya yang kalau satu kotak ini mereka satu keluarga seperti itu. Nah, selanjutnya suku Biak. Suku Biak berasal dari Kabupaten Biak Numfor, Papua. Nah, Papua, kalian sudah tahu ya Pulau Papua. Pulau Papua itu di sebelah sini. Kelihatan? Yang hijau sama ungu. Kalau di LKS tidak ada. Ini Ibu menunjukkan yang tidak ada di LKS. Seperti itu. Yang Pulau Papua, suku Biak itu yang ungu kecil. Kelihatan? Yang Ibu tunjuk ini. Di tengah samudra itu ada pulau kecil. Nah, di situ ada suku Biak. Seperti itu. Suku Biak yang sesuatu yang istimewa dari suku Biak adalah tradisi yak-yaker. Tradisi yak-yaker itu apa? Tradisi pemberian mas kawin. Kalau di sini orang menikah itu dikasih seserahan misalnya baju, sepatu, lalu emas atau alat make up seperti itu ya. Tapi kalau suku Biak, mereka mas kawinnya berupa hewan babi. Babi, lalu guci, tahu guci kan? Yang kayak kendi tapi dari keramik. Nah, kayak seperti itu. Lalu piring antik, lalu manik-manik, ada hasil perkebunan dan lain-lain. Jadi, mas kawinnya itu berupa babi dan sebagainya, seperti itu. Jadi misalnya ada yang menikah, itu hitung-hitungannya untuk mas kawin misalnya 10 ekor babi seperti itu. Itu yang istimewa dari suku Biak. Selanjutnya kita belajar mengenai kerukunan umat beragama untuk bahasa Indonesianya. Di sini tadi seperti yang Ibu bilang ya, ada banyak agama, ada 6 agama, tapi tetap bisa saling
menghormati, bisa saling baik sehingga tidak ada perpecahan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, kerukunan umat beragama merupakan wujud dari sikap toleransi. Toleransi beragama adalah sikap tanpa adanya diskriminasi dalam hal apapun. Jadi, tidak ada yang membeda-bedakan, tidak ada yang mengucilkan seperti itu. Setiap agama mempunyai aturan-aturan tersendiri bagi pemeluk agamanya. Namun, ketika semua saling menghargai, maka tidak akan ada perpecahan. Jadi, misalnya, ketika gereja kita Natalan, yang menjaga parkiran itu biasanya warga sekitar yang bukan agama Katolik, seperti itu. Itu merupakan salah satu wujud toleransi juga, di mana kita saling menghargai ketika ada orang lain berdoa atau beribadah, kita menyiapkan kondisi supaya mereka bisa khusyuk berdoanya, fokus berdoanya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita mau belajar mengenai Pancasila. Kalau kemarin kan kita sudah belajar ya mengenai nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Ada yang masih ingat nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila pada pembelajaran sebelumnya? Coba dibuka LKS-nya lagi, nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Ada yang masih ingat? Nilai ketuhanan. Yang keras? Siapa yang ngomong tadi? Naila? Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan. Nah, kita kan kemarin sudah belajar mengenai nilai-nilai tersebut. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai kelakuan atau kegiatan atau perilaku apa yang mencerminkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama, sila pertama. Sila pertama bunyinya apa? Coba siapa yang bisa? Pancasila, sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, semua kegiatan yang bersangkutan atau mengandung makna ketuhanan mengenai agama itu termasuk dalam sila pertama. Kegiatan yang mencerminkan sikap tersebut adalah menghormati setiap orang untuk beribadah sesuai agama yang dianut. Nah, sedangkan perilaku yang tidak mencerminkan sikap Pancasila sila pertama adalah tidak melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Jadi kalau misalnya kita tidak menjalankan kegiatan keagamaan kita, itu sama saja kita tidak mencerminkan sikap Pancasila. Lalu tidak menghormati antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda. Lalu tidak memberi kebebasan kepada orang lain untuk beribadah sesuai agamanya dan memaksakan agama atau kepercayaan yang dianut kepada orang lain. Jadi itu merupakan tingkah laku yang buruk, yang tidak mencerminkan sikap Pancasila yang sebaiknya tidak kita lakukan. Seperti itu ya. Karena kan agama di Indonesia banyak. Kalau misalnya semuanya mau menang sendiri, pasti tidak bisa. Kita harus bisa toleransi, kita harus bisa menghargai agama yang dianut oleh orang lain, seperti itu. Jadi kalau misalnya orang lain sedang berdoa, kita harus menghormatinya dengan bersikap atau berkelakuan yang membantu mereka bisa
fokus berdoa seperti itu. Misalnya ya, orang Hindu kan ada nyepi. Nyepi itu kegiatan di mana semuanya diistirahatkan. Mereka hanya berdoa, tidak nyalakan lampu, tidak masak, tidak ngapa-ngapain dalam kondisi tenang. Nah, kalau misalnya tetangga kalian ada yang beragama Hindu, ketika nyepi, kalian harus bisa menghormati mereka. Kalian harus juga berusaha bersikap tenang, tidak membuat keributan yang membuat orang yang sedang berdoa itu tidak nyaman seperti itu. Lalu sila kedua bunyinya apa? Pancasila, sila kedua. Coba Pasca, Pancasila, sila kedua bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sila kedua mengandung nilai moral kemanusiaan atau humanitarian. Nah, kegiatan yang mencerminkan sikap kemanusiaan adalah kita harus bisa selalu menjaga martabat diri dan orang lain. Jadi kita tidak boleh menjelek-jelekan orang lain. Kita tidak boleh merendahkan orang lain. Walaupun mereka berbeda, tetap kita harus bisa menghargai, menghormati semua orang seperti itu. Nah, perilaku yang tidak mencerminkan nilai kemanusiaan itu seperti apa? Nah, perilaku yang tidak mencerminkan sikap kemanusiaan adalah tidak menghormati, tidak menghargai sesama manusia yang memiliki cipta, rasa, karsa, dan keyakinan. Jadi kita berlaku tidak adil, lalu kita menjahati orang lain karena kita menganggap bahwa mereka berbeda. Itu termasuk dalam sikap yang tidak mencerminkan sila kedua, seperti itu ya. Lalu sila ketiga, kita balik lagi ke Naila. Sila ketiga bunyinya apa? Coba. Persatuan Indonesia. Oke, Pasca nanti berarti sila keempat Naila ya. Sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Berarti semua kegiatan yang berkaitan dengan mempersatukan bangsa Indonesia itu merupakan kegiatan atau kelakuan atau sikap yang mencerminkan Pancasila sila ketiga. Setiap warga Indonesia harus bertingkah laku baik tanpa ada niatan memecah belahkan bangsa. Nah, sekarang saat ini di zaman pandemi ini, di zaman di mana internet semuanya aktif, sekarang banyak berita-berita bohong atau hoax seperti itu ya. Kalian mungkin belum terlalu ngefek atau terdampak mengenai hal tersebut. Tapi di dunia luar banyak sekali orang yang terdampak karena adanya berita bohong seperti itu. Nah, itu berita-berita bohong itu termasuk dalam niatan memecah belahkan bangsa, sehingga itu kelakuan yang tidak mencerminkan sila ketiga. Nah, selain itu ada juga kelakuan yang tidak mencerminkan atau tidak memegang nilai persatuan jika kita tidak mau mengenal perbedaan. Lalu kita tidak cinta tanah air, kita tidak rela berkorban demi bangsa dan tidak menyukai produk dalam negeri. Jadi tidak menyukai produk dalam negeri pun itu termasuk dalam sikap yang tidak mencerminkan sila ketiga. Seperti itu ya. So, kalau contoh kegiatan yang tidak menyukai produk dalam negeri itu misalnya kita lebih mencintai produk luar
atau barang-barang yang impor atau barang-barang mahal dibandingkan produk dalam negeri. Itu termasuk dalam kelakuan yang tidak mencerminkan sila ketiga. Jadi kayak bahasa Inggris kemarin, Bu Widi bilang kan es teh. Es teh kan pakai bahasa Indonesia. Harganya berapa? 3.000. Tapi ketika diganti pakai bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya es teh, ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Bahasa Inggrisnya es teh? Lupa? Es, bahasa Inggrisnya? Tea. Ice. Bahasa Inggrisnya? Ice tea. Ice tea. Betul ya Naila? Ice tea. Kalau misalnya es teh harganya 3.000. Tapi kalau namanya diganti jadi ice tea, bisa harganya 15.000. Itu kan berkali-kali lipat lebih mahal. Tapi kalau kita misalnya cinta produk dalam negeri, kita bisa saja menggunakan bahasa Indonesia untuk membeli barang, ketika membeli barang atau berjualan seperti itu. Nah, lalu yang keempat, sorry. Oh ya, yang keempat, sila keempat, Naila, sila keempat apa? Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, betul. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seperti itu ya. Jadi, kegiatan yang berkaitan dengan sila keempat adalah ketika kita mencerminkan, kita menyelesaikan permasalahan yang menyangkut banyak orang dengan musyawarah. Jadi misalnya kemarin itu Ibu pernah bertanya kepada kalian ketika video call atau Zoom, kalian mau soal berapa ketika mengerjakan latihan, lalu kalian melakukan voting, ada yang minta 10, ada yang minta 5, ada yang minta 3, lalu suara terbanyak adalah 5. Itu termasuk dalam kegiatan kita bermusyawarah, kita menyelesaikan masalah untuk menentukan jumlah soal dengan cara voting seperti itu. Lalu kegiatan yang tidak menunjukkan sila Pancasila sila keempat apa? Kelakuan atau kegiatan yang tidak mencerminkan pengamalan sila keempat adalah tidak menyelesaikan masalah dengan musyawarah, tidak mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai atau golongan, dan tidak menghargai pendapat. Itu termasuk dalam hal yang tidak mengamalkan sikap atau sila keempat seperti itu. Misalnya Naila punya pendapat, pendapatnya Naila itu mau mengerjakan soal 5. Lalu Pasca berpendapat, saya mau mengerjakan soal 8. Nah, tapi Naila tidak mau menghargai pendapatnya Pasca, sehingga ketika Pasca berpendapat, Naila misalnya tidur-tiduran atau malah mengejek, itu adalah kegiatan yang tidak mencerminkan sila keempat. Seperti itu ya. Kita harus bisa menghargai semua pendapat walaupun berbeda. Seperti itu. Lalu sila kelima kita ke Pasca. Sila kelima, Pancasila kelima apa bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan sosial, keadilan sosial itu mencakup atau mencakup semua aspek kehidupan, tidak hanya ekonomi. Jadi kita tidak boleh
tidak adil. Seperti itu. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain dan tidak menghargai karya orang lain, itu tidak boleh seperti itu. Jadi sikap yang mencerminkan sila kelima adalah tidak membeda-bedakan orang lain dan menghargai dan menghargai karya orang lain. Jadi misalnya seperti yang KBM kontekstual kedua ya, kalian disuruh membuat hewan dari clay, hewan dari lempung. Ya, betul. Dari lempung ya kalian membuatnya. Nah, kalian ketika membuat hewan, misalnya yang satu buat ikan, lalu yang satu buat kodok misalnya. Ketika kalian menghargai hasil karya orang lain, sebagus atau sejelek apapun karya orang lain, kalian tetap bisa menunjukkan apresiasi atau memuji seperti itu. Jadi orang lain tidak ada yang terluka. Misalnya Bu Widi membuat ikan, lalu kerjaannya Bu Widi itu jelek sebenarnya. Lalu karena Naila dan Pasca itu menghargai hasil karya orang lain, hasil karya Bu Widi itu kalian tetap bilang, ih bagus ya hasil karyanya, Bu Widi sudah berusaha, seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu perlakuan atau kelakuan yang menghargai karya orang lain, seperti itu. Lalu kita tidak kita harus menunaikan kewajiban terlebih dahulu sebelum menuntut hak, seperti itu. Lalu untuk 4 menit lagi ya. Untuk latihan soal kalian, silahkan kerjakan latihan pembelajaran 3 halaman 45. Semua kelihatan ya? Semua kelihatan atau tidak? Sudah melihat soalnya? Latihan pembelajaran 5. Yang pilihan ganda dan isian singkat di situ ada. Semua sudah menemukannya? Ya, Bu. Oke, itu kerjaannya kalian tulis di buku jawabannya, lalu difoto dan hasilnya dikirimkan ke Bu Widi paling lambat hari Senin ya, tanggal 23 Agustus 2021. Seperti itu. Nah, untuk refleksi dan aksi masih ada 3 menit. Refleksinya, sudahkah kita menghargai orang lain yang berbeda dari kita? Kalau misalnya Ibu tanya ke Naila, sudahkah Naila menghargai orang lain yang berbeda dari kita, yang beragama beda dari kita? Naila sudah menghargainya atau belum? Sudah, Bu. Sudah, contohnya seperti apa menghargai agama orang lain? Jadi ya, contohnya kita tidak ribut ketika orang lain berdoa, ketika ada orang lain misalnya sholat, kita tidak boleh ribut di sekitarnya, seperti itu. Lalu untuk aksi bersama, kita harus saling menghargai, menghormati orang lain tanpa membeda-bedakan orang. Jadi tidak mengucilkan, tidak mendiskriminasikan orang, seperti itu. Nah, masih ada waktu 2 menit. Kita akhiri saja pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kalian silahkan mengerjakan soalnya, lalu dikumpulkan maksimal hari Senin ya.
Nah, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, kita akan foto terlebih dahulu. Silahkan disiapkan posenya. Kalau sudah siap, akan Ibu foto. Sudah ya? 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Boleh keluar.